لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah huru-hara akhir zaman, ketika dunia telah terjerumus ke dalam jurang kehancuran moral dan ketidakadilan merajalela, akan muncul seorang pemimpin yang dijanjikan, Al-Mahdi. Rasulullah Muhammad, semoga keselamatan dan rahmat senantiasa tercurah kepadanya, telah mengabarkan akan datangnya tokoh besar ini yang akan memimpin umat manusia kembali pada jalan yang lurus. Namun, Al-Mahdi tidak akan datang sendirian. Ia akan didampingi oleh para jenderal utama, orang-orang pilihan yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi tonggak perlawanan terhadap kezaliman dunia. Dan inilah kisah yang menegangkan tentang mereka, satu demi satu, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi. Langit akan berubah kelam, bumi akan berguncang oleh derap pasukan, dan saat itulah muncullah sosok pertama, seorang komandan dari wilayah timur yang dikenal dalam nubuat sebagai Al-Mansyur. Dialah yang akan memimpin pasukan dari negeri-negeri timur, mengibarkan panji-panji hitam yang menebar ketakutan bagi musuh-musuh Allah. Wajahnya tegas, suaranya keras, namun menggetarkan jiwa orang-orang yang tulus beriman. Ia adalah pemimpin militer yang tidak pernah mengenal kata mundur. Al-Mansyur akan menjadi orang yang membuka jalan bagi Al-Mahdi, menghancurkan kekuasaan tiran yang telah lama menindas umat. Rasulullah telah bersabda bahwa jika kalian melihat panji-panji hitam datang dari arah timur, maka datangilah ia, karena di sana ada Al-Mahdi, atau setidaknya utusan yang mempersiapkan kedatangannya. Di sisi lain, dari Hijaz akan muncul seorang komandan yang diselimuti keheningan namun mematikan dalam pertempuran. Dialah Al-Sufyani, seorang tokoh yang awalnya disangka sebagai sekutu, tetapi kemudian berbalik menjadi musuh. Namun dalam narasi lain, seorang tokoh penyeimbang yang tak kalah penting muncul, Al-Yamani. Ia akan menjadi jenderal yang membawa petunjuk, yang tidak akan menyimpang dari perintah Al-Mahdi sedikit pun. Rasulullah menjelaskan bahwa siapa yang melihat Al-Yamani, maka hendaklah ia mengikutinya, karena ia berada di atas petunjuk. Dan dalam bayang-bayang konflik besar itu akan muncul seorang pemuda dari Bani Tamim. Pemuda ini dikenal dengan julukan Syuaib bin Syalih. Ia akan memimpin pasukan dari wilayah Khurasan yang akan bergerak cepat dan penuh disiplin. Ia bukan hanya sekadar komandan, tetapi juga ahli strategi yang dikaruniai kecerdasan luar biasa. Rasulullah mengisyaratkan bahwa pasukan Panji Hitam ini tidak akan dikalahkan hingga mereka mengibarkan benderanya di kota suci Yerusalem. Syuaib bin Syalih akan menjadi komandan yang kelak menyerahkan kendali kepada Al-Mahdi dan bersumpah setia untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Pasukan-pasukan ini akan saling menyatu di bawah satu panji, satu kekuatan yang digerakkan oleh iman, bukan ambisi. Setiap jenderal memiliki peran uniknya. Ada yang memimpin serangan, ada yang menjaga wilayah-wilayah yang telah dibebaskan, dan ada yang bertugas sebagai penasihat utama Al-Mahdi dalam hal militer dan spiritual. Maka bersiaplah, karena hari itu tidaklah jauh, hari di mana bumi akan dipenuhi oleh keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Hari di mana para jenderal Al-Mahdi akan mengguncang istana-istana tiran dan menghapus batas-batas yang diciptakan oleh para penindas. Hari di mana suara takbir
akan menggema, bukan hanya di masjid-masjid, tetapi juga di medan tempur, diteriakan oleh mereka yang hatinya hanya takut kepada Allah. Dan inilah para jenderal itu: Al-Mansyur dari timur, Syuaib bin Syalih dari Khurasan, Al-Yamani dari selatan Jazirah Arab, pilar-pilar utama yang akan menopang kebangkitan Al-Mahdi sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, bukan berdasarkan tafsir liar, tetapi berdasar hadis-hadis yang dikenal dalam riwayat Ahlus Sunnah. Mereka bukan sekadar panglima perang, mereka adalah manifestasi dari janji ilahi bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Maka cerita belum berakhir. Justru inilah permulaan dari kisah paling mencekam dalam sejarah umat manusia, ketika bara perlawanan mulai menyala di seluruh penjuru dunia. Ketiga jenderal utama tadi, Al-Mansyur, Syuaib bin Syalih, dan Al-Yamani, tidak berjuang sendiri. Di sekeliling mereka ada tokoh-tokoh pendukung yang juga disebutkan oleh Rasulullah secara tersirat. Mereka adalah para ahli ibadah, ulama yang tidak menjual agamanya demi dunia, dan tentara-tentara pilihan yang dipenuhi oleh ruh jihad dan cinta kepada Allah. Pasukan Al-Mahdi tidaklah seperti pasukan manusia biasa. Mereka bukan kumpulan tentara bayaran, bukan pula kekuatan politik yang haus kekuasaan. Mereka adalah barisan orang-orang yang setiap malam menangis di hadapan Allah dan setiap siang menghadapi pedang dengan dada terbuka. Rasulullah menyebutkan bahwa jumlah pengikut awal Al-Mahdi adalah 313 orang, jumlah yang sama dengan pasukan Badar yang akan berbaiat kepadanya di sisi Ka'bah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Disinilah segala rahasia terbuka. Baiat itu akan menjadi momen yang mengguncangkan dunia. Tidak ada media yang bisa menutupi, tidak ada tirani yang bisa menghalangi. Dan setelah baiat itu, barulah perang besar dimulai. Syuaib bin Syalih, dengan panji hitamnya yang telah membakar semangat umat di timur, akan menjadi ujung tombak serangan. Ia dan pasukannya yang tangguh akan bergerak ke barat, menghancurkan kekuatan kekaisaran palsu yang selama ini menindas kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Mereka akan menaklukkan Irak, Syam, bahkan menembus hingga ke Anatolia. Di setiap pertempuran, kemenangan akan diraih bukan karena jumlah, tapi karena iman. Rasulullah bersabda bahwa pasukan ini tidak akan pernah dikalahkan. Di selatan, Al-Yamani akan menjaga keamanan Hijaz dan Yaman. Ia tidak hanya bertempur, tapi juga membina umat, membersihkan akidah, membasmi penyimpangan, dan memperkuat barisan dalam diam. Ia adalah jenderal yang juga ulama. Tangannya menggenggam pedang, namun lisannya dipenuhi ilmu. Ia tidak akan mendahului Al-Mahdi, tidak akan mengaku sebagai pemimpin, tetapi setia menunggu perintah dari pemilik waktu. Sementara itu, Al-Mansyur terus mengkonsolidasikan kekuatan timur, menjalin aliansi dengan kekuatan Islam lainnya, dan memastikan bahwa jalur logistik jihad tidak pernah putus. Ia adalah pembuka jalan yang pertama kali mengangkat panji dan yang pertama kali menundukkan diri kepada Al-Mahdi saat pertemuan besar itu terjadi. Ketika Al-Mahdi akhirnya muncul dengan wajah bercahaya dan ketegasan yang menggetarkan, seluruh jenderal itu meletakkan pedangnya di hadapan beliau. Mereka tahu ini bukan tentang kejayaan pribadi. Ini adalah perang suci untuk menegakkan keadilan yang sejati. Al-Mahdi kemudian menunjuk mereka pada posisi strategis masing-masing. Syuaib sebagai komandan pasukan utama, Al-Yamani sebagai gubernur wilayah selatan, dan Al-Mansyur sebagai penasihat militer dan pemegang komando timur. Dan di antara mereka ada sosok misterius yang juga disebut oleh Rasulullah dalam banyak riwayat, Isa bin Maryam. Ketika waktu itu tiba, Nabi Isa akan turun dari langit, mengenakan 2 kain yang berwarna kekuningan. Rambutnya meneteskan air seakan baru mandi. Ia akan turun di sisi menara putih di Damaskus.
Rasulullah bersabda bahwa Al-Mahdi akan menyerahkan kepemimpinan salat kepada Nabi Isa. Tetapi Nabi Isa akan menolak dan berkata, "Engkau pemimpin mereka, wahai Mahdi." Bayangkan, saat itu seluruh umat berkumpul, jenderal-jenderal utama berdiri tegak, para pasukan menangis dalam takbir dan sujud. Pasukan Dajjal semakin mendekat, membawa teknologi dan kekuatan material yang belum pernah dilihat umat manusia. Namun, umat tidak gentar. Mereka tahu siapa yang memimpin mereka. Mereka tahu janji Allah tidak pernah ingkar. Dan ketika perang besar pecah antara pasukan Al-Mahdi dan bala tentara Dajjal, dunia akan menjadi medan akhir dari ujian paling berat. Tanah akan bersaksi, langit akan memekik, dan darah para syuhada akan menjadi tinta sejarah. Sampai pada akhirnya, Isa bin Maryam sendiri yang akan turun tangan membunuh Dajjal, sementara Al-Mahdi dan jenderalnya memastikan bahwa sisa-sisa kekufuran dihancurkan. Maka, dunia akan kembali bersih, dipenuhi keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Inilah kisah mereka, para jenderal akhir zaman, disebut satu persatu dalam hadis Rasulullah dengan isyarat dan tanda-tanda yang jelas bagi mereka yang beriman dan mencermati. Dan ketika hari itu tiba, sejarah tidak akan mencatat nama-nama mereka sebagai sekadar pemimpin militer. Mereka akan dikenang sebagai benteng iman, tiang keadilan, dan cahaya dalam kegelapan dunia. Namun, bayang-bayang kemenangan belumlah akhir. Justru dari sinilah ketegangan memuncak. Ketika Dajjal terbunuh oleh tangan Isa bin Maryam di gerbang Lut dan pasukan kegelapan porak-poranda, dunia sejenak hening. Darah masih menggenang di tanah Syam, dan para pejuang masih berdiri dengan pedang berlumur lumpur dan darah. Al-Mahdi berdiri di tengah mereka, wajahnya bercahaya oleh iman dan kemenangan, tapi matanya tetap menatap jauh karena tugas belum selesai. Ujian belum benar-benar usai. Rasulullah telah menyebutkan bahwa setelah kemenangan atas Dajjal akan datang musuh yang lebih besar, lebih dahsyat, yang membuat para nabi terdahulu pun gemetar dalam doa mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Dan disinilah para jenderal Al-Mahdi kembali bersiap. Syuaib bin Syalih yang telah memimpin banyak perang, kini memimpin pengungsian dan perlindungan terhadap umat. Al-Mansur memperkuat perbentengan di wilayah-wilayah perbatasan, dan Al-Yamani mengorganisasi logistik dan pertahanan di selatan. Namun, kali ini mereka menghadapi musuh yang tidak bisa dikalahkan dengan pedang, karena kekuatan Ya'juj dan Ma'juj bukan kekuatan biasa. Mereka adalah banjir manusia, tsunami kehancuran yang datang dari setiap celah tanah, memakan apapun di jalan mereka, meninggalkan bumi dalam kehancuran. Para jenderal itu, meski gagah berani, hanya bisa tunduk pada perintah langit. Nabi Isa pun memimpin umat ke Gunung Tur, tempat perlindungan terakhir yang dijanjikan. Di sini, para jenderal tidak lagi hanya menjadi pemimpin perang, tetapi pelindung manusia. Mereka menjaga anak-anak, menguatkan barisan orang tua, dan menyuplai makanan dari sisa-sisa yang tersimpan. Hari demi hari, mereka berlalu dalam ketegangan dan kelaparan, namun semangat tak padam. Kemudian, dengan izin Allah, dalam waktu yang hanya Dia yang tahu, Nabi Isa memanjatkan doa yang belum pernah dikumandangkan sebelumnya, dan Ya'juj Ma'juj binasa, bukan karena senjata, melainkan karena ulat-ulat kecil yang merayap ke leher mereka, menghentikan nafas mereka satu persatu. Dunia kembali sunyi, tapi sunyi yang penuh mayat dan kehancuran. Lalu Nabi Isa dan para jenderal Al-Mahdi turun kembali dari Gunung Thur. Mereka menemukan bumi telah penuh bangkai, busuk, dan menjijikan. Maka doa kembali dipanjatkan. Burung-burung besar pun dikirim oleh langit untuk mengangkat jasad-jasad itu dan membersihkan bumi. Inilah momen pemulihan.
Para jenderal kembali bekerja, namun kali ini bukan untuk berperang, melainkan membangun. Dunia pasca kiamat kecil ini akan menjadi dunia baru, di mana Al-Mahdi memerintah dengan adil, dibantu oleh jenderalnya yang setia, dan Nabi Isa hidup sebagai penuntun ruhani, bukan sebagai nabi baru, tapi sebagai hamba Allah dan saksi dari kebenaran Muhammad. Syuaib bin Syalih, sang komandan utama, akan dikenang sebagai panglima yang tidak pernah mundur. Al-Mansyur akan disebut sebagai pemimpin yang memulai segalanya dengan panji hitam dari timur. Dan Al-Yamani akan menjadi simbol kesetiaan, penjaga wilayah dan jiwa umat. Mereka bertiga bersama Al-Mahdi dan Nabi Isa akan mengembalikan dunia pada fitrah asalnya, penuh keadilan, kesejahteraan, dan tauhid. Masa keemasan Islam akan datang, bukan karena strategi manusia semata, tetapi karena janjinya telah ditetapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul-Nya dengan tegas. Dan ketika waktu Al-Mahdi tiba untuk pergi, para jenderalnya pun satu demi satu akan wafat dalam kemuliaan. Dunia akan bersaksi bahwa mereka bukan hanya jenderal, tapi penjaga akhir zaman, bintang-bintang di malam paling gelap umat manusia. Itulah mereka, para tokoh yang disebutkan Rasulullah dalam isyarat nubuah. Mereka bukan legenda, mereka janji, dan janji Allah pasti datang. Namun, walau cahaya telah menyinari bumi kembali, dan dunia bernafas dalam damai di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa, cerita belum selesai. Sebab waktu terus bergerak. Dunia bukan tempat keabadian, dan masa emas itu pun memiliki batas yang telah ditentukan. Setelah beberapa tahun, beberapa riwayat menyebut 7, ada yang mengatakan 9, bahkan ada yang menyebut 40 tahun. Masa itu perlahan akan berakhir. Al-Mahdi, sang imam yang dicintai, akan wafat. Tidak ada riwayat yang menjelaskan sakitnya panjang atau wafatnya dramatis. Ia akan meninggal sebagaimana para kekasih Allah sebelumnya, tenang, dalam kondisi taat, dan dimakamkan di bumi suci Madinah. Wafatnya Al-Mahdi akan mengguncangkan jiwa umat, tetapi para jenderalnya, mereka yang tersisa, akan tetap menjaga warisan perjuangannya. Syuaib bin Syalih, jika masih hidup saat itu, akan menjadi simbol keteguhan terakhir. Dialah yang akan memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan tanpa gejolak, bahwa ruh perjuangan Al-Mahdi tetap tertanam dalam umat. Ia tidak haus kuasa. Ia bukan penerus, tapi penjaga warisan. Al-Yamani, yang selama ini lebih dikenal di kalangan ulama dan rakyat jelata sebagai pemersatu umat, akan mengambil peran sebagai penyejuk. Di masa pasca Mahdi, ketika umat kembali diuji oleh fitnah dunia, Al-Yamani akan mengingatkan mereka akan bahaya mencintai dunia secara berlebihan, akan musibah kesombongan, dan betapa cepatnya umat bisa tergelincir jika melupakan akhirat. Sementara itu, Al-Mansyur, jika ia belum lebih dahulu wafat, akan berperan sebagai penjaga geopolitik dunia Islam yang baru. Ia akan menahan kekuatan asing yang mulai menunjukkan taringnya kembali, karena fitnah dunia belum usai. Kekuatan Barat dan Timur akan mulai tumbuh perlahan, dan tanda-tanda akhir yang sesungguhnya mulai mendekat. Dan pada masa itu, setelah Nabi Isa juga wafat, bumi akan kembali dikuasai oleh manusia biasa. Tidak ada nabi, tidak ada imam yang maksum, hanya umat dengan ajaran yang diwariskan. Disinilah letak tragedi yang mendalam. Umat perlahan mulai tergoda oleh kemewahan, lupa bahwa masa sebelumnya adalah buah dari perjuangan darah dan air mata. Masjid-masjid kembali megah, tetapi kosong dari ruh. Al-Quran masih dibaca, tetapi tidak lagi diamalkan. Harta melimpah, tetapi kezuhudan sirna. Dan para jenderal, jika masih ada, akan menjadi saksi bisu dari jatuhnya umat ke lubang yang sama untuk terakhir kalinya. Rasulullah telah memberi peringatan
bahwa setelah masa Isa bin Maryam, waktu akan terus berputar hingga tibalah tiupan sangkakala. Dan sebelum itu, manusia akan kembali pada bentuk terburuk mereka. Zina merajalela di jalanan. Al-Quran diangkat dari dada dan mushaf. Dan saat itulah tanda-tanda besar akan muncul satu demi satu. Asap, terbitnya matahari dari barat, binatang bumi yang berbicara, dan terakhir, kehancuran total umat manusia. Maka, kisah para jenderal ini bukan sekadar kisah heroik. Mereka adalah mercusuar dalam malam tergelap. Mereka adalah pelindung risalah terakhir. Tetapi, waktu mereka terbatas. Dan setelah mereka, umatlah yang menentukan apakah akan menjaga amanah ini atau membiarkannya hilang di telan zaman. Dan saat malaikat Israfil meniup sangkakala, seluruh bumi akan luluh lantak, gunung meledak, laut meluap, langit terbelah. Tidak ada jenderal, tidak ada tentara, tidak ada pemimpin yang bisa menghindar. Semua akan kembali kepada Allah. Tetapi para jenderal Al-Mahdi, mereka akan dibangkitkan dalam barisan para syuhada dan mujahid. Wajah mereka akan bersinar, dada mereka lapang, dan mereka akan berdiri di sisi para nabi dan syiddiqin. Karena mereka bukan hanya pembela Islam, mereka adalah pejuang akhir zaman, penjaga kebenaran terakhir sebelum dunia ditutup selamanya. Namun, walaupun dunia telah diselimuti kegelapan terakhir dan para penjaga telah pergi satu persatu, riwayat mereka tetap hidup. Nama-nama seperti Syuaib bin Syalih, Al-Yamani, dan Al-Mansur menjadi legenda yang diwariskan dari lisan ke lisan, dari hati ke hati. Tidak lagi hanya disebut di medan perang, tapi dalam bisikan doa-doa rahasia para hamba yang setia menanti akhir. Setelah wafatnya Al-Mahdi dan Nabi Isa, dunia memasuki fase penantian penuh ketegangan. Para jenderal yang masih tersisa mungkin telah berusia tua, kini menjadi pengawal bisu sejarah terakhir umat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana umat yang pernah mencapai puncak keemasan justru tergelincir ke lembah paling dalam. Orang-orang mulai melupakan perjuangan. Harta menjadi Tuhan. Pasar-pasar kembali dipenuhi tipu daya. Ilmu ditukar dengan ketenaran, agama diperdagangkan demi jabatan, dan bumi sekali lagi bergetar oleh derap langkah manusia yang telah kehilangan cahaya wahyu. Para jenderal, jika masih hidup, hanya bisa mengingatkan. Tetapi suara mereka kini kalah oleh suara dunia yang semakin bising dan tak peduli. Dan inilah saat ketika tanda besar yang terakhir mulai bermunculan satu persatu. Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak akan terjadi kiamat sebelum muncul 10 tanda besar. Dan kini, satu persatu, tanda itu turun seperti palu kehancuran yang tak bisa dibendung. Pertama adalah dukhan, asap tebal yang menyelimuti bumi selama 40 hari. Asap itu menyiksa orang-orang kafir, tetapi menjadi sejuk bagi orang-orang beriman. Namun, jumlah orang beriman sudah sedikit sekali. Mungkin hanya tersisa mereka yang masih memegang kuat nilai-nilai yang dulu diperjuangkan oleh Al-Mahdi dan jenderalnya. Lalu muncul Dabbatul Ard, binatang aneh dari dalam bumi yang berbicara kepada manusia dan menandai siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Topeng-topeng jatuh. Kebenaran muncul dengan telanjang dan semua manusia diperlihatkan jati dirinya. Lalu, matahari yang seharusnya selalu terbit dari timur akan terbit dari barat. Dan saat itu terjadi, pintu tobat tertutup. Tidak ada lagi amal yang diterima. Waktu habis. Para jenderal, jika masih hidup atau sudah wafat, mungkin menjadi saksi di langit atas umat yang akhirnya kehilangan kesempatan terakhir mereka. Dan ketika api besar dari Yaman mulai menggiring manusia menuju tempat berkumpul terakhir, mahsyar, bumi ini akan menjadi tempat yang tidak lagi dihuni. Laut mengering, gunung hancur, langit bergulung seperti lembaran kertas, dan dunia ini akan padam seperti lilin yang kehabisan sumbu. Namun jauh di sisi lain, di alam yang tidak terlihat oleh manusia biasa, para jenderal Al-Mahdi berdiri tegak.
mereka akan dibangkitkan dalam barisan mulia. Wajah mereka bersinar seperti bulan purnama, dada mereka lapang penuh cahaya, dan tangan mereka masih menggenggam pedang tauhid yang tak pernah mereka letakkan semasa hidup. Mereka berdiri di belakang panji Rasulullah Muhammad bersama barisan sahabat, syuhada, dan para pejuang sejak zaman para nabi. Dan di hadapan Allah yang Maha Adil, mereka akan bersaksi, kami telah melaksanakan tugas kami telah menjaga amanah, kami telah menumpahkan darah dan air mata demi menyampaikan risalah terakhir kepada umat ini. Kami tidak lari, kami tidak khianat, kami berdiri hingga akhir. Lalu mereka akan dipanggil satu persatu, dan tempat mereka bukan di antara manusia biasa. Mereka akan diangkat ke tingkatan yang tak terjangkau oleh penguasa, panglima, atau raja manapun di dunia ini. Mereka adalah jenderal akhir zaman. Bukan hanya pemimpin perang, tapi pemegang amanah yang paling berat dalam sejarah umat manusia. Dan umat, mereka yang mengikut, mencintai, dan meneruskan perjuangan para jenderal itu, walau hanya dengan doa dan air mata, akan dibangkitkan bersama mereka. Maka, siapakah kita hari ini? Apakah kita kelak akan berada di barisan mereka, atau justru menjadi bagian dari umat yang menyia-nyiakan perjuangan mulia itu? Waktu belum berhenti, tapi dentang akhirnya sudah terdengar. Maka kisah ini yang dimulai dari kegelapan umat dan munculnya panji-panji hitam yang mengguncang dunia berakhir di tempat paling sunyi dan menggetarkan, padang mahsyar. Di sanalah seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang menghembuskan napas di bumi dikumpulkan dalam satu barisan tak terhingga. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Tak ada tempat berlindung, tak ada kerajaan, tak ada pangkat. Semua bersujud, semua menggigil, semua menanti keputusan yang tak bisa dihindari. Namun di tengah lautan manusia itu terlihat satu barisan berbeda. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tapi wajah mereka bersinar laksana kilatan petir dalam malam pekat. Mereka adalah para jundullah, tentara-tentara Allah yang berjuang bersama Al-Mahdi di masa paling kelam umat Islam. Mereka yang berdiri saat dunia runtuh. Mereka yang tetap bertakbir saat seluruh negeri menyerah. Syuaib bin Syalih, Al-Mansyur, Al-Yamani, mereka maju ke hadapan arsy Allah dengan dada terbuka. Di belakang mereka, pasukan yang dulu pernah mereka pimpin menangis dalam diam, menanti keputusan ilahi. Mereka tidak meminta surga. Mereka tidak menuntut balasan. Mereka hanya berkata, "Wahai Rabb kami, Engkau tahu kami tidak sempurna, tapi kami telah menjaga risalahmu dengan darah kami. Kami telah menjaga umat nabimu saat dunia mengkhianati mereka. Jika kami gagal, maka kami serahkan urusan kami kepadamu. Jika kami berhasil, maka segala pujian hanya milikmu." Dan langit akan bergemuruh. Para malaikat menunduk, dan Allah, Tuhan yang Maha Adil, akan berfirman dengan suara yang tak bisa dibayangkan oleh telinga manusia. Mereka adalah tentara-tentaraku di bumi. Mereka menjaga agamaku ketika seluruh umat meninggalkannya. Mereka menegakkan keadilan ketika dunia menghalalkan kezaliman. Masukkan mereka ke dalam surgaku tanpa hisab. Dan siapapun yang mencintai mereka, siapapun yang mengikuti jejak mereka, walau hanya dengan sebutir iman, ikutlah bersama mereka. Tangisan meledak, rasa haru menyapu padang mahsyar. Umat yang dahulu terinspirasi oleh perjuangan para jenderal itu, walau hanya lewat kisah, lewat doa malam, atau lewat amal yang mereka niatkan untuk menyambung semangat jihad para pendahulu, ikut dibangkitkan bersama. Dan surga pun dibuka. Bukan sekadar taman indah, tapi balasan dari kesabaran dan pengorbanan yang tak terhingga. Di sana, Syuaib bin Syalih akan disambut oleh para syuhada dari zaman Badar, Uhud,
hingga akhir zaman. Al-Yamani akan dipeluk oleh para ulama sejati yang menjaga ilmu ketika umat membuangnya. Al-Mansyur akan berjalan bersama para pemimpin adil, tangannya digenggam oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di tengah mereka akan hadir sosok agung Rasulullah Muhammad, pemimpin semua umat, tersenyum kepada para pewaris perangnya di akhir zaman. Kalian telah menunaikan janji kalian kepadaku, dan aku akan menunaikan syafaatku kepada kalian. Di saat itulah dunia yang kita kenal sudah tidak berarti. Sejarah selesai, kitab amal tertutup, waktu berhenti, yang tersisa hanya kenangan dan ganjaran yang abadi. Maka, wahai yang membaca kisah ini, engkau masih hidup, engkau belum terlambat. Para jenderal Al-Mahdi memang telah berlalu atau mungkin akan datang, tetapi engkau bisa menjadi bagian dari pasukan mereka. Dengan iman, dengan doa, dengan pengorbanan, dengan menjaga agama ini di dunia yang semakin gelap. Karena pada akhirnya yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya mereka yang memimpin, tetapi juga kita yang memilih untuk mengikuti atau membiarkan perjuangan itu sendiri. Apakah engkau siap menjadi bagian dari pasukan akhir zaman